Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillah nih sahabat Quran dimanapun berada, senang sekali hari ini kita bertemu kembali dan semoga dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat tentu saja, dan semoga Ramadannya makin berkah dan semangat kita mau lebaran. Masya Allah. Kalau udah mau lebaran tuh agak sedih, bukan agak sangat-sangat sedih banget ya Allah gitu ya. Semoga nanti kita bertemu lagi di bulan Ramadan. Amin. Dan seperti biasa sebelum dimulai bismillah dulu. Nah, hari ini katanya mau berbagi tips juga untuk yang mungkin ada yang bertanya-tanya, yang kemarin pelatihan katanya juga ada yang bertanya, dan mungkin banyak juga yang sering ditanyakan. Nah, tanyakannya tentang katanya boleh nggak sih sebenarnya kalau kita itu ngasih hukuman untuk anak-anak atau untuk balita atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya kita untuk memberikan hukuman untuk anak-anak apa gini, untuk anak TK mungkin ya di sekolah anak TK ataupun anak-anak SD sebenarnya. Dan boleh nggak sih katanya sebenarnya kalau kita ngasih hukuman untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Nah, dan sebenarnya bahasa ini sebenarnya bukan hukuman ya, karena kalau hukuman tuh kayak agak-agak ekstrim atau agak kasar atau agak kejam atau agak negatif gitu ya. Tapi lebih ke memberikan pendidikan, memberikan pelajaran pendidikan. Contohnya, nah kalau kamu nggak makan habis, nanti kita nggak jalan-jalan ya, itu sebenarnya hukuman. Tapi kalau untuk di sekolah sendiri, pelajaran pendidikan lebih ke hikmah yang akan disampaikan, lebih ke pelajaran yang akan nanti didapatkan, lebih ke hikmah yang akan nanti dia bisa amalkan. Contoh, nah hari ini kalau teman-teman sekelas ini tidak ada suaranya, nanti beresin sendal ya, nah itu boleh. Jadi pelajaran pendidikan yang akan diberikan ya, hukuman gitu ya, yang akan diberikan pastinya yang harus ada hal yang akan mereka dapatkan. Bukan semena-mena hukumannya itu nanti dipukul, hukumannya itu berdiri di tempat, hukumannya itu dipanaskan, hukumannya itu berjinjit gitu ya. Itu tidak sesuatu yang tidak ada hikmahnya. Tapi untuk anak-anak, di mana anak-anak usia PAUD atau TK atau RA dan sebagainya, dan bahkan SD, itu lebih ke hikmah yang akan didapat. Contohnya tadi membereskan sendal teman-temannya gitu ya. Teman-teman yang hari ini tidak baik, yang nggak mau ngaji, tolong bereskan. Atau bereskan tempat ngaji, contohnya umiknya atau iqra'nya atau Qur'annya dirapihkan. Nah, atau membereskan mukena. Jadi sesuatu yang bisa kita dapatkan hikmahnya gitu ya. Dan pastinya setelah kita memberikan pelajaran pendidikan atau hukuman, disebut hukuman itu, kita harus selalu memberikan hikmah, kasih tahu gitu ya. Ini ada orang yang bilang Bang Mudar mandi aja. Kita harus selalu memberikan hikmah yang kenapa sih kita memberikan tugas membereskan dan sebagainya, kasih tahu. Nah, alhamdulillah ya beres, tetap kita kasih apresiasi. Nah, alhamdulillah beres, berkat Razi jadinya rapi gitu ya. Nanti di rumah rapi-rapi ya. Nah, kenapa Bu Tia tadi nyuruh itu? Makanya nanti kalau sekolah tidak boleh buang sampah sembarangan contohnya, atau nggak boleh pukul-pukul contohnya, nggak boleh lempar-lempar barang contohnya, seperti itu. Jadi kita tetap setelah dilakukan dengan baik, kita tetap memberikan apresiasi, kemudian kenapa seperti ini dan nanti hikmahnya apa. Nah, nanti kamu bisa bersih-bersih di rumah ya nak ya, jadi anak solih, dan tetap meminta maaf, maafin Bu Tia kalau Bu Tianya agak galak, atau ditambahkan lagi dengan terima kasih Razi dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang disebut hukuman itu tetap harus ada hikmah yang diambil, manfaat yang diambil, kemudian nanti amalan apa yang akan dia bisa praktekkan di rumah gitu ya. Tidak diambil haknya, contohnya nanti makanannya nggak boleh makan, nanti makanannya mau diambil, mau disita dan sebagainya, itu nggak boleh gitu ya. Jadi tetap ada hikmah yang harus didapatkan. Nah, jadi setelah hikmah itu, setelah hukuman atau pelajaran pendidikan itu, tetap yang tadi Katia berikan, yang Katia tadi kasih tahu, setelah hukuman itu atau pendidikan pelajaran itu, yang pertama tetap meminta maaf, yang kedua terima kasih, dan yang keempat jangan lupa berikan
hikmah yang didapat. Itu saja sahabat kalian berada, semoga bermanfaat. Jadi harus boleh, tetapi bukan yang secara fisik, bukan yang secara menyakiti dan sebagainya, ya harus dipahami juga. Dan kita tutup saja, semoga bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.